Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Bicara tentang kesuksesan, setiap orang pasti menginginkan hidup yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Namun banyak juga yang tidak berusaha untuk menuju ke sana. Bahkan masih banyak saja yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru akan menjauhkan diri dari kesuksesan tersebut. Nah, dalam buku yang berjudul 7 Kebiasaan Buruk Bikin Hidup Makin Terpuruk karang D.A. Patih Sati LC ini akan menyampaikan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang menjauhkan kita dari kesuksesan hidup ini. Kebiasaan buruk yang pertama, menurut buku ini yang bisa membuat hidup kita menjadi terpuruk adalah tidak bisa mengatur waktu. Salah satu masalah yang sering menghambat kemajuan dan membuat hidup kita semakin terpuruk adalah ketidakmampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Atau kita memiliki kemampuan itu tapi melalaikannya dan mengabaikannya. Begitu juga seolah-olah waktu tidak ada nilainya sama sekali. Akibatnya tidak ada yang kita hasilkan dan tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Waktu ibarat es, digunakan atau tidak tetap saja akan meleleh dan habis. Dan waktu juga bagaikan pedang bermata dua, digunakan dengan kebaikan pasti akan mendapatkan pahala. Namun ketika digunakan dengan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan dosa. Berkaitan dengan waktu, Rasulullah SAW nasihati kita, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Yang keempat, pergunakanlah masa lapangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Dan yang kelima, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Untuk itu, mari kita pergunakan sisa umur kita dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Baik bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Kemudian kebiasaan buruk yang kedua yang bisa membuat kita jadi terpuruk adalah tidak memiliki perencanaan yang baik. Tidak bisa merencanakan sesuatu dengan baik, membuat sesuatu berjalan dengan acak-acakan, tidak jelas kemana arahnya, tidak tahu mana yang harus diutamakan, mana yang harus dikesampingkan, dan lebih parah lagi, kadang ada yang tidak tahu tujuan yang akan dicapainya, baik dalam masalah kehidupan, masalah harta, pekerjaan, karir, rumah tangga, dan sebagainya. Perencanaan adalah salah satu kunci keberhasilan. Pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan tanpa suatu perencanaan yang baik, kebanyakan akan mengalami kegagalan. Bila berhasil pun tidak akan maksimal. Untuk itu, sebelum kita melakukan sesuatu, maka sebaiknya kita rencanakan dulu, menentukan tujuannya, menentukan prioritasnya, memanfaatkan potensi yang ada, mengarahkan segala kemampuan. Kalau sudah semua dilakukan, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan ketiga yang bisa memperburuk diri kita adalah malas belajar dan tidak mau mengupdate diri kita. Kebiasaan malas belajar untuk menuntut ilmu membuat kemampuan yang kita miliki hanya itu-itu saja. Di saat orang lain sudah terus melaju dengan cepat, maju ke depan, kita hanya berdiri di tempat. Jika tidak segera ikut maju, maka kita akan ketinggalan sangat jauh. Untuk mencapai kesuksesan dunia diperlukan ilmu, dan untuk mencapai kesuksesan di akhirat juga diperlukan ilmu.
dan menuntut ilmu itu wajib sejak lahir hingga ke liang lahat. Kebiasaan buruk yang keempat adalah tidak fleksibel. Kebiasaan buruk ini selanjutnya bisa mengantarkan kita pada kegagalan karena tidak fleksibel atau terlalu kaku. Dalam hidup, sikap fleksibel sangat dibutuhkan agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan zaman dan keadaan. Dengan sikap yang fleksibel, maka kita akan senang untuk bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dan mau menerima masukan-masukan. Rasulullah SAW juga menyontohkan pada kita bahwa beliau juga mau menerima masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya ketika ada suatu permasalahan. Kebiasaan buruk yang kelima menurut buku ini adalah tidak sabar dan lemah dalam memikul beban. Kebiasaan ini banyak yang bersarang dalam diri kita. Jika melakukan sesuatu, maunya ingin cepat-cepat selesai dan ingin cepat memetik buahnya. Inginnya serba cepat, serba instan. Padahal kalau kita lihat orang-orang sukses yang di sekitar kita pasti memerlukan proses yang panjang, bahkan kehidupannya penuh dengan lika-liku dan jatuh bangun. Maka dari itu kita harus sabar, karena sabar adalah kemampuan diri kita untuk tidak mudah putus asa, tidak cepat berkeluh kesah ataupun melakukan tindakan fisik ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kesabaran juga menunjukkan sikap kedewasaan kita dalam menghadapi suatu masalah. Kebiasaan buruk yang keenam adalah tidak mampu mempengaruhi dan meninggalkan pengaruh. Artinya apa? Ketidakmampuan kita untuk mempengaruhi orang lain dan tidak meninggalkan pengaruh atau kesan baik dalam kehidupan ini akan berakibat buruk dalam kesuksesan kita. Kita akan dianggap penting bila dapat memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan ini. Dalam hal mempengaruhi orang lain, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jauhilah ucapan yang kasar dan negatif. Artinya kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk dan perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, berlatihlah untuk sabar bersama orang lain, karena jelas orang lain itu beda dengan kita. Jadi jangan memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Yang ketiga, benci perilakunya tapi jangan benci personelnya. Namun kadang ini sulit dilakukan, karena kalau biasanya orang yang berperilaku buruk langsung kita benci, padahal kita bisa menasihati orang tersebut selagi kita dekat dengan dia, dan seterusnya sampai ke 30. Namun saya sarankan untuk membaca buku ini, karena buku ini sangat bagus sekali. Kemudian kebiasaan buruk yang ketujuh atau yang terakhir adalah tidak mau mendengarkan orang lain. Hal ini sama saja dengan orang yang ingin menangnya sendiri. Semau gue, pokoknya ini, inginnya didengarkan orang lain, tapi giliran orang lain bicara tidak mau mendengarkan, bahkan ngomong sendiri. Kelihatannya hal ini sepele, namun akan besar pengaruhnya dalam kehidupan ini. Banyak sekali orang yang pintar tapi tidak mau mendengarkan orang lain, akhirnya ia tidak mampu berbuat besar untuk masyarakat dan masa depannya sendiri, karena lama-lama orang pasti akan menjauhinya. Nah, itulah ketujuh kebiasaan buruk yang bisa membuat kita jadi terpuruk, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi masa depan kita. Maka dari itu hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk tadi yang sudah saya sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya sarankan untuk membaca buku ini dan buku-buku yang lainnya agar kita bisa mengupgrade diri kita dan tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Dan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.